warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan surat izin praktek bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan ya. Jadi kemarin di tanggal 12 Januari 2024 telah keluar surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan yang mengatur terkait dengan penerbitan surat izin praktek bagi tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Dan banyak hal baru terkait dengan penerbitan surat izin praktek tersebut. Salah satunya untuk penerbitan surat izin praktek terbaru, persyaratannya tidak lagi membutuhkan surat rekomendasi dari organisasi profesi. Jadi sebelumnya jika kita ingin membuat atau menerbitkan surat izin praktek, kita diharuskan untuk meminta surat rekomendasi dari organisasi profesi. Misal perawat harus ada rekomendasi dari PPNI ya, DPD PPNI di mana tempat kita berpraktek gitu ya. Tetapi untuk saat ini tidak lagi mempersyaratkan surat rekomendasi tersebut, sehingga persyaratannya dilihat lebih sederhana ya, atau lebih mudah untuk dipenuhi. Dan untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan coba lihat surat edaran Menteri Kesehatan tersebut, sehingga bagi teman-teman yang ingin menerbitkan surat izin praktek bisa lebih jelas ya apa-apa saja persyaratan yang harus dipenuhi. Langsung saja, bagi yang penasaran simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah surat edaran terbaru ya yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan yang mengatur terkait dengan perizinan atau surat izin praktek ya, baik untuk tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Kita coba bacakan ya. Surat edaran nomor HK-02-01-Menkes-6-2024 tentang penyelenggaraan perizinan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Bagi teman-teman yang ingin mendownload sendiri dan membaca sendiri, dipersilahkan ya, teman-teman tinggal search saja di Google surat edaran nomor bla 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 tersebut, kemudian teman-teman bisa baca sendiri. Kita coba bacakan ya. Untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan wajib memiliki surat izin praktik. Ketentuan mengenai perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, di mana pengaturan mengenai proses penerbitan SIP mengalami perubahan yang mendasar dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penerbitan SIP sebelum ditetapkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Diperlukan tata cara penyelenggaraan perizinan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Surat edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi lembaga yang berwenang dalam penerbitan SIP tenaga medis dan tenaga kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Mengingat dan seterusnya, kemudian sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan mengenai ketentuan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan mengacu pada ketentuan pasal 263 sampai dengan pasal 266 dan pasal 449 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Berdasarkan pasal 449 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diatur ketentuan peralihan mengenai penerbitan SIP, yaitu bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka SIP yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya SIP. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki SIP dan masih berlaku gitu ya, jadi masih tetap berlaku SIP tersebut sampai dengan tanggal berakhir SIP teman-teman. Kemudian B, penerbitan SIP yang telah selesai diproses verifikasi dan memenuhi persyaratan diselesaikan segera dan dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya SIP. Dan C, penerbitan SIP yang masih dalam proses awal sebelum proses verifikasi disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Kemudian 3, sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan pasal 266 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diterbitkan pemerintah daerah kabupaten kota dilakukan sebagai berikut. A. Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan mengajukan permohonan penerbitan SIP atau perpanjangan SIP yang sudah habis masa berlakunya dapat mengajukan permohonan penerbitan SIP kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kota tempat tenaga medis dan tenaga kesehatan menjalankan praktiknya. B. Jumlah SIP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud huruf A bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang mengajukan permohonan penerbitan SIP sebagaimana dimaksud huruf A untuk pertama kali dengan surat tanda registrasi atau STR yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan melampirkan 1. STR dan 2. Surat keterangan tempat praktik. Jadi hanya 2 persyaratan itu ya untuk yang pertama kali mengajukan penerbitan SIP. Kemudian D. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf C, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kota menerbitkan SIP yang masa berlakunya sesuai dengan masa berlaku STR tersebut. E. Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengajukan permohonan penerbitan SIP sebagaimana dimaksud huruf A untuk pertama kali dengan STR yang berlaku seumur hidup bagi tenaga kesehatan, bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah lulus kurang dari 5 tahun sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan melampirkan 1 STR dan 2 surat keterangan tempat praktik. Sama ya. Jadi jika teman-teman sudah mengurus STR yang berlaku seumur hidup, nanti persyaratannya sama. Tapi teman-teman ini baru pertama kali mengurus SIP ya. Persyaratannya sama, STR dan surat keterangan tempat praktik. Kemudian F, berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf E, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kota menerbitkan SIP yang berlaku selama 5 tahun. Jadi masa berlaku SIP ini bukan seumur hidup ya, tetapi masih sama yaitu berlaku selama 5 tahun. Oke, dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan telah memiliki STR yang berlaku seumur hidup, namun tidak pernah praktik lebih dari 5 tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan dan akan mengajukan permohonan penerbitan SIP sebagaimana dimaksud huruf A melampirkan 1 STR, 2 surat keterangan tempat praktik, dan 3 bukti pemenuhan kompetensi. Kemudian H, bukti pemenuhan kompetensi sebagaimana dimaksud huruf G angka 3 diperoleh setelah mengikuti pemenuhan kompetensi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, berkoordinasi dengan kolegium dan atau penyelenggara pendidikan. I, berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf G, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kota menerbitkan SIP yang masa berlakunya selama 5 tahun. C, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki STR yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan atau STR yang berlaku seumur hidup dan akan mengajukan permohonan perpanjangan SIP sebagaimana dimaksud huruf A melampirkan 1 STR, 2 surat keterangan tempat praktik, dan 3 bukti kecukupan satuan kredit profesi. Jadi yang telah memiliki STR yang sudah terbit dan masih berlaku, kemudian mengajukan permohonan perpanjangan SIP, syaratnya ada 3 ya, STR, surat keterangan tempat praktik, dan bukti kecukupan satuan kredit profesi. Kemudian K, berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf J, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kota menerbitkan SIP yang berlaku selama 5 tahun. L, selain melampirkan bukti kecukupan SKP sebagaimana dimaksud huruf J angka 3, tenaga medis dan tenaga kesehatan membuat surat pernyataan yang menyatakan sudah cukup SKP dan bertanggung jawab apabila di kemudian hari terbukti pernyataan tidak benar bersedia dilakukan pencabutan SIP. Format surat pernyataan terlampir.
Jadi harus melampirkan bukti kecukupan SKP ya. Jadi bukti kecukupan SKP itu juga harus lengkapi dengan surat pernyataan yang nanti di bawah ada formatnya. Kemudian M, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki STR yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan dan akan mengajukan permohonan penerbitan SIP kedua dan atau SIP ketiga melampirkan 1 STR, 2 SIP ke-1 dan atau SIP kedua dan 3 surat keterangan tempat praktik. Jadi ini SIP 2 dan SIP 3 ya. Kemudian N, berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf M, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah Kabupaten Kota menerbitkan SIP yang masa berlakunya sesuai dengan masa berlaku STR tersebut. O, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki STR yang berlaku seumur hidup dan akan mengajukan permohonan penerbitan SIP kedua dan atau SIP ketiga melampirkan 1 STR, 2 SIP kedua dan atau SIP pertama dan atau SIP kedua dan 3 surat keterangan tempat praktik. P, berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf O, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah Kabupaten Kota menerbitkan SIP yang masa berlakunya sesuai dengan masa berlaku SIP ke-1. Q, dikecualikan dari ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud huruf D, huruf F, huruf I, huruf K, huruf N, huruf P bagi penerbitan SIP untuk kepentingan evaluasi kompetensi, praktek profesi bagi warga negara asing dan pendidikan masa berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. R, proses penerbitan SIP dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi sumber daya manusia kesehatan milik Kementerian Kesehatan. 4, pemenuhan kecukupan SKP sebagaimana dimaksud huruf T, angka 3 huruf J dilaksanakan sebagai berikut. A, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki SKP paling lama 5 tahun terhitung sejak sebelum surat edaran ini ditetapkan, maka SKP tersebut dihitung sebagai bagian dari pemenuhan kecukupan SKP. B, jumlah kecukupan SKP dapat diakses oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah Kabupaten Kota melalui portal skp.kemkes.go.id. C, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah Kabupaten Kota memverifikasi jumlah SIP aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut melalui portal sisdmk.kemkes.go.id. D, dalam hal verifikasi jumlah SIP aktif yang telah dimiliki sebagaimana huruf C tidak sesuai, maka tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui fasilitas pelayanan kesehatan tempat praktek dapat melakukan pemutahiran data pada portal sisdmk.kemkes.go.id. 5. Pada surat edaran ini ditetapkan surat edaran nomor HK.02.01 Menkes 1911/2023 tentang penyelenggaraan registrasi dan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2024. Menteri Kesehatan Republik Indonesia tertanda Budi Gunadi Sadikin. Kemudian terakhir, ini ada lampiran surat pernyataan kecukupan SKP yang tadi juga dipersyaratkan ya. Jadi itu surat edaran terbaru dari Menteri Kesehatan berkaitan dengan penerbitan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan ya atau SIP. Jadi syaratnya saya lihat sudah lebih mudah dan lebih sederhana, tidak lagi melampirkan surat rekomendasi dari organisasi profesi. Intinya itu ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.